Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami tentang akuntansi hijau. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu ya, tim kami akan menyampaikan materi kali ini. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Tamaro Marulus Menjuntak. Saya akan membahas bagian awal yang sangat penting, yaitu pengertian dan prinsip-prinsip dasar akuntansi hijau. Di bagian ini, kalian akan paham apa itu akuntansi hijau, fungsinya, ruang lingkupnya, sampai prinsip-prinsip dasar yang jadi fondasinya. Video kali ini kita akan membahas mengenai green accounting atau akuntansi hijau. Mungkin teman-teman sering bertanya, akuntansi kok hijau? Emangnya ada warna-warnanya? Nah, kali ini kita akan bahas bareng. Yang pertama, apa itu akuntansi hijau? Jadi gini, akuntansi hijau itu berbeda dengan akuntansi biasa yang kita kenal. Kalau akuntansi konvensional cuma fokus ke uang masuk dan keluar, sedangkan akuntansi hijau itu lebih luas dari itu. Dia juga menghitung dampak lingkungan dari kegiatan bisnis kita. Misalnya gini, sebuah pabrik kan bikin produk. Nah, selain menghitung biaya produksi dari keuntungan, akuntansi hijau juga mencatat beberapa banyak polusi yang dihasilkan, berapa energi yang dipakai, dan gimana dampaknya ke lingkungan. Jadi lebih lengkap dan lebih bertanggung jawab. Intinya di sini, akuntansi hijau itu sistem pencatatan yang menggabungkan informasi keuangan dan informasi lingkungan dalam satu paket. Tujuannya supaya perusahaan bisa lihat gambaran lengkap tentang kinerja, bukan cuma dari segi untung rugi aja. Yang kedua yaitu fungsi akuntansi hijau. Akuntansi hijau itu punya dua fungsi penting. Yang pertama bisa kita lihat itu fungsi internal. Ini buat keperluan di dalam perusahaan sendiri. Dengan akuntansi hijau, manajemen itu bisa tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk jaga lingkungan, misalnya biaya kelola limbah atau hemat energi. Dari situ mereka bisa ambil keputusan yang lebih baik dan lebih efisien tentunya. Lalu ya, fungsi yang kedua itu fungsi eksternal. Fungsi eksternal ini untuk pihak luar perusahaan. Maksudnya gimana sih? Jadi, perusahaan itu bisa kasih informasi transparan ke investor, konsumen, bahkan pemerintah tentang apa yang mereka lakukan untuk lingkungan. Di zaman sekarang, orang-orang kan makin peduli tuh sama isu lingkungan. Jadi, transparansi ini penting banget. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai ruang lingkup akuntansi hijau. Terus, apa saja sih yang masuk ke dalam ruang lingkup akuntansi hijau? Perlu diperhatikan bahwa di sini ada beberapa hal yang menjadi ruang lingkup akuntansi hijau. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengukur dampak lingkungan. Misalnya seperti apa? Seperti polusi udara, air, atau tanah yang dihasilkan oleh perusahaan. Lalu, ruang lingkup yang kedua itu menghitung biaya lingkungan. Seperti apa? Misalnya seperti biaya untuk kontrol polusi, hemat energi, atau rehabilitasi lahan. Lalu yang ketiga itu menilai sumber daya alam seperti air, hutan, atau mineral sebagai aset yang sangat berharga. Lalu ruang lingkup yang terakhir yaitu bikin indikator hijau seperti jejak karbon atau intensitas emisi. Nah, keempat ruang lingkup tadi itu dicatat supaya perusahaan itu bisa tahu seberapa besar dampak mereka dan bisa perbaiki ke depannya. Nah, kita masuk ke bagian krusial yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi hijau. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip dasar. Ada 5 prinsip penting yang menjadi fondasi akuntansi hijau. Prinsip yang pertama yaitu prinsip keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan. Prinsip ini bilang bahwa perusahaan itu nggak boleh cuma mikirin untung sekarang. Mereka harus mikirin jangka panjang. Misalnya, gimana caranya bisnis tetap jalan sambil jaga lingkungan dan sosial. Jadi, intinya di sini bukan cuma ngejar pertumbuhan, tapi pertumbuhan yang berkelanjutan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jadi, prinsip itu mengajarkan bahwa perusahaan wajib terbuka dan jujur soal dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Investor, konsumen, dan masyarakat punya hak untuk tahu. Jadi, bukan cuma laporan keuangan aja yang dipublikasikan, tapi juga laporan keberlanjutan tentunya. Prinsip yang ketiga itu prinsip perhitungan biaya lingkungan. Nah, di prinsip perhitungan biaya lingkungan ini, semua biaya yang berhubungan dengan lingkungan harus dicatat. Misalnya, biaya buang limbah, biaya energi, atau biaya kalau kena denda karena melanggar peraturan lingkungan. Dengan mencatat ini, perusahaan itu bisa lebih hati-hati dan tentunya mengurangi risiko. Lalu prinsip yang keempat yaitu prinsip kepatuhan terhadap regulasi. Nah, perusahaan itu harus patuh sama aturan lingkungan yang berlaku, baik aturan nasional maupun aturan internasional. Di Indonesia misalnya ada peraturan pemerintahan atau aturan dari OJK yang mewajibkan perusahaan bikin laporan keberlanjutan. Lalu prinsip yang terakhir yaitu prinsip triple bottom line. Ini prinsip yang terkenal dengan sebutan 3P atau Profit,
people, dan planet. Jadi kinerja perusahaan nggak cuma diukur dari keuntungan atau profit, tapi juga dari kontribusi ke masyarakat atau people, dan kelestarian lingkungan atau planet. Ketiganya itu harus seimbang. Yang ketiga yaitu tujuan akuntansi hijau. 1. Respon terhadap krisis lingkungan global. Laporan Intergovernment Panel on Climate Change IPCC tahun 2023 menyebutkan bahwa suhu global telah meningkat sebesar 1,1 derajat Celcius dibandingkan dengan era praindustri yang memicu berbagai bencana ekologis seperti perubahan iklim dan pemanasan global, serta kerusakan lingkungan yang menimbulkan berbagai bencana alam, bencana sosial, dan bencana ekonomi serius. Berbagai bencana alam tersebut juga telah menyebabkan krisis energi dan kalangan sumber daya, kemiskinan, kemelaratan, kesenjangan sosial, dan penderitaan rakyat yang semakin meluas. Krisis ini memicu dan semakin memburuk akibat dorongan kuat dari pemerintah serta para pelaku ekonomi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan mengambil keuntungan maksimal. Ambisi tersebut memicu perilaku serakah dan tamak di kalangan pemimpin dan perilaku ekonomi yang kemudian mendorong eksploitasi sumber daya serta sosial secara berlebihan serta menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, akuntansi hijau dibutuhkan untuk mengukur dan mengurangi dampak tersebut secara sistematis. Akuntansi hijau membantu organisasi mengukur, mengelola, dan melaporkan kinerja lingkungan dan secara sistematis dan upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kemudian lanjut ke materi yang kedua yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas korporasi. Tujuan kedua dari akuntansi hijau adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kooperasi dalam mengelola dampak lingkungan dari aktivitas bisnis mereka. Survei The Toilet tahun 2021 mengungkapkan bahwa sebanyak 65% investor global kini mempertimbangkan faktor keberlanjutan sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan investasi. Melalui laporan keberlanjutan Sustainability Reporting, perusahaan dapat menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang bagaimana mereka mengelola risiko kerusakan lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Informasi yang dihasilkan dari praktik akuntansi hijau tidak hanya memenuhi tuntutan pelaporan dari pemangku kepentingan, tetapi juga membantu entitas bisnis mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu penyesuaian terhadap regulasi dan standar global. Tujuan ketiga dari akuntansi hijau sendiri adalah mendorong kepatuhan dan perusahaan terhadap regulasi standar global yang semakin ketat dengan pelaporan keberlanjutan pengelolaan dampak lingkungan. Pada tahun 2017, Jasa OJK telah menetapkan langkah strategis dalam mendorong integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau LST SSG ke dalam praktik bisnis dan pengambilan keputusan perusahaan. Dengan adanya kewajiban ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi keuangan, tetapi juga melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasional mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat komitmen dunia perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Kemudian, lanjut ke materi keempat, yaitu penguatan manajemen risiko dan efisiensi operasional. Tujuan keempat dari akuntansi hijau adalah memperkuat sistem manajemen risiko perusahaan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional melalui pengelolaan dampak lingkungan yang lebih baik dengan melakukan pencatatan terhadap biaya-biaya lingkungan seperti biaya pengelolaan limbah dan polusi. Perusahaan memiliki kemampuan untuk mengenali potensi risiko sejak dini dan mengurangi kemungkinan dikenakan sanksi terkait pelanggaran lingkungan. Menurut Porter Kramer, penggabungan nilai-nilai sosial dan lingkungan ke dalam strategi bisnis tidak hanya mencerminkan tanggung jawab perusahaan, tetapi juga menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
Dalam konteks akuntansi manajerial, fungsi internal akuntansi hijau sangat relevan karena perusahaan mengelola biaya yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan, menganalisis keterkaitan antara biaya. Kemudian kita masuk ke materi keempat, yaitu manfaat akuntansi hijau. Yang pertama ada manfaat bagi perusahaan. A. Membantu mengukur dampak lingkungan secara kuantitatif. Akuntansi hijau memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengukur biaya lingkungan yang timbul dari operasional, seperti emisi karbon, limbah berbahaya, konsumsi energi, dan penggunaan air. Dengan informasi ini, perusahaan dapat mengambil jangka konkret untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Perusahaan juga dapat melakukan identifikasi dan pengukuran dampak lingkungan, seperti polusi udara, air, tanah, yang dihasilkan dari operasional perusahaan. Dengan menggunakan metode seperti Flow Cost Accounting atau MFCA, perusahaan dapat mengevaluasi efisiensi penggunaan bahan baku dan mengelola limbah. Lalu masuk ke materi B, mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui sustainability reporting. Transparansi informasi melalui akuntansi hijau menjadi semakin penting karena pemangku kepentingan kini menuntut akuntabilitas terkait dampak lingkungan dari aktivitas bisnis. Akuntansi hijau hadir sebagai solusi yang relevan dan strategis dengan menyediakan kerangka kerja yang valid, terstandar, dan kredibel, yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan dampak lingkungan dari operasional secara transparan. Kemudian kita lanjut ke materi yang C, yaitu mengidentifikasi efisiensi operasional dan penghematan biaya. Perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau dapat mengalami peningkatan efisiensi biaya operasional dan menurunkan emisi karbon dalam beberapa tahun sejak penerapannya. Penerapan Material Flow Cost Accounting atau MFCA dapat mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan bahan baku tanpa mengorbankan kualitas produk. Kemudian kita masuk ke materi yang D, yaitu peningkatan reputasi dan keunggulan kompetitif perusahaan. Perusahaan dapat mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi hijau dan menerapkannya secara konsisten, cenderung mendapat kepercayaan lebih besar dari investor, konsumen, dan masyarakat. Hal ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Dengan menggunakan akuntansi hijau, perusahaan memperkuat citranya dengan entitas yang bertanggung jawab serta sosial dan ekologis atau environmentally responsible entity. Hal ini menjadi nilai tambahan unik dengan meningkatnya minat pelanggan dan investor terhadap barang dan jasa yang memiliki rekam jejak lingkungan yang baik. Lanjut ke materi bagian E, yaitu mendorong pengambilan keputusan berkelanjutan. Informasi dari akuntansi hijau membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis yang mempertimbangkan keberlanjutan angka panjang, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Akuntansi hijau membantu bisnis dalam menyusun rencana investasi dan anggaran dengan mempertimbangkan tidak hanya biaya konversional, tetapi juga biaya lingkungan seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan investasi dan teknologi ramah lingkungan. Lanjut ke bagian 2, yaitu manfaat bagi pemangku kepentingan. A. Memberikan informasi yang kredibel kepada investor, konsumen, dan regulator. Fungsi eksternal dari akuntansi hijau berkelanjutan dengan penyampaian informasi kuantitatif mengenai aktivitas konservasi lingkungan kepada pihak luar. Fungsi ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan eksternal seperti investor, konsumen, regulator, dan masyarakat luas. Lanjut ke bagian B, yaitu mempengaruhi keputusan investasi dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan. Investasi memiliki landasan kuat dalam pengambilan keputusan atas investasi dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis perusahaan dan keuntungan finansial. Akibatnya, akuntansi hijau sangat penting untuk memastikan bahwa semua biaya keuntungan lingkungan dari proyek,
yang mendapat dana hijau dicatat, diukur, dan dilaporkan dengan benar sesuai dengan standar pelaporan berkelanjutan yang berlaku. Lanjut ke bagian yang C, yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dengan penerapan strategi ini, perusahaan memperoleh legitimasi dan reputasi sebagai organisasi yang peduli terhadap keberlanjutan. Penggunaan akuntansi hijau membantu bisnis dan dalam berkomunikasi dengan regulator dan komunitas lokal. Perusahaan yang telah menunjukkan bahwa mereka telah memasukkan biaya lingkungan ke dalam pengelolaan keuangan dan telah berinvestasi dalam teknologi hijau cenderung lebih mudah mendapatkan dukungan kebijakan, insentif, atau bahkan kolaborasi strategis dari pemerintah dan lembaga internasional. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Yang pertama ada A, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui pengelolaan limbah yang lebih baik. Akuntansi hijau dibutuhkan untuk mengukur, mengendalikan, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan secara sistematis. Industri menyumbang utama emisi karbon dan limbah yang berkontribusi terhadap delegasi lingkungan. Dalam konteks ini, akuntansi hijau membantu organisasi mengukur, mengelola, dan melaporkan kinerja lingkungannya secara sistematis dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kemudian, masuk ke materi yang B, yaitu mendukung upaya global dalam mengatasi krisis ekologi sosial. Akuntansi hijau dibuat salah satunya untuk mendukung gerakan Go Green dengan menyediakan kerangka yang memungkinkan perusahaan untuk mengukur dampak lingkungan secara kuantitatif. Sejak konferensi tingkat tinggi atau KTT Bumi 20+ yang berlangsung di Rio Janeiro pada Juni 2012, pemerintah bersama pembantu ekonomi semakin intensitas dalam menggalakkan kampanye ekonomi hijau dan bisnis hijau sektor ekonomi dan dunia usaha. Kemudian masuk ke bagian yang C, yaitu kontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan generasi mendatang. Akuntansi hijau berfungsi sebagai instrumen penting dalam menciptakan nilai jangka panjang dan mendorong transformasi tujuan berkelanjutan yang sejalan dengan visi global untuk menciptakan ekonomi dan yang lebih hijau, inklusif, dan berkeadilan. Perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta kompetitif yang bertahan dalam jangka panjang. Akuntansi hijau di dunia bisnis. Penerapan akuntansi hijau dalam dunia bisnis telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu keberlanjutan dan tuntutan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap transparansi informasi lingkungan. Akuntansi hijau bukan sekedar alat pencatatan, melainkan instrumen strategis yang membantu perusahaan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan bisnis. Implementasi akuntansi hijau dalam praktik bisnis mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem pelaporan keberlanjutan hingga penerapan konkret di berbagai sektor industri. Aplikasi akuntansi hijau di dunia bisnis mencakup yang pertama, standar pelaporan Global Reporting Initiative atau GRI. GRI merupakan standar pelaporan keberlanjutan yang paling banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Dalam standar GRI, tema ekonomi membahas 7 topik yang relevan dengan akuntansi hijau. Yang pertama yaitu GRI 201. Kinerja ekonomi mencakup pengungkapan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan, implikasi finansial serta risiko dan peluang akibat perubahan iklim, kewajiban program pensiun dan bantuan keuangan dari pemerintah. Yang kedua ada GRI 202, yaitu keberadaan pasar, mengatur rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional dan proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat. Yang ketiga GRI 203, dampak ekonomi tidak langsung meliputi investasi infrastruktur dan dukungan layanan serta dampak ekonomi tidak langsung signifikan. Ya, yang selanjutnya GRI 204, praktik pengadaan, mengatur proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Kemudian GRI 205,
yaitu anti korupsi, yang mencakup kooperasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi. Komunikasi dan pelatihan terkait aturan anti korupsi serta insiden korupsi yang terbukti. Selanjutnya GRI 206, berlaku anti persaingan, mengatur langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik anti pangkat dan monopoli. Kemudian GRI 207 tentang pajak, meliputi pendekatan terhadap pajak, tata kelola dan manajemen risiko pajak, keterlibatan pemangku kepentingan dan laporan per negara. Aspek selanjutnya yaitu standar pelaporan Sustainability Accounting Standard Board atau SASB. SASB menyediakan standar keberlanjutan spesifik untuk berbagai industri guna memberikan informasi yang relevan bagi investor. SASB membantu perusahaan dalam melaporkan aspek keberlanjutan yang material bagi sektor industri mereka, sehingga informasi yang dihasilkan lebih relevan untuk mengambil keputusan investasi. Aspek yang selanjutnya yaitu standar dan regulasi lainnya. Selain GRI dan SASB, terdapat berbagai standar dan regulasi internasional yang mendukung penerapan akuntansi hijau. Yang pertama, IRS, Sustainability Disclosure Standard, dikembangkan oleh International Sustainability Standard Board atau ISSB untuk menghubungkan pelaporan keuangan tradisional dengan informasi terkait keberlanjutan. Yang kedua, Task Force on Climate-Related Financial Disclosure atau TCFD, kerangka pelaporan yang membantu perusahaan dalam mengungkapkan informasi mengenai risiko dan peluang berkaitan dengan perubahan iklim. Selanjutnya ISO 14001, yaitu standar internasional yang menetapkan persyaratan bagi Environmental Management System atau EMS. Kemudian EU Green Taxonomy, yaitu sistem klasifikasi yang membantu investor dalam mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang memenuhi standar keberlanjutan lingkungan. Aspek yang selanjutnya yaitu regulasi di Indonesia. Pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaporan keberlanjutan atau sustainability report bagi para emiten dan institusi jasa keuangan melalui peraturan OJK atau POJK nomor 51/POJK 03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. OJK RI mewajibkan perusahaan untuk membuat laporan keberlanjutan yang terpisah dari laporan tahunan dan membuat informasi paling sedikit yang mencakup penjelasan strategis keberlanjutan perusahaan, ikhtisar aspek keberlanjutan atau ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, profil singkat perusahaan, penjelasan direksi mengenai aktivitas keberlanjutan perusahaan, tata kelola keberlanjutan yang diterapkan perusahaan, kinerja keberlanjutan dari perusahaan, verifikasi tertulis dari pihak independen jika ada, kemudian lembar umpan balik bagi pembaca jika ada. Selanjutnya, tanggapan perusahaan mengenai umpan balik laporan keberlanjutan tahun sebelumnya. Aspek yang selanjutnya yaitu kategori biaya lingkungan dalam praktik bisnis. Yang pertama, ada biaya pencegahan lingkungan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan, seperti investasi dalam teknologi ramah lingkungan, pelatihan karyawan tentang pengelolaan lingkungan, dan pengembangan sistem manajemen lingkungan. Yang kedua, ada biaya deteksi lingkungan, yaitu biaya untuk mendeteksi dan memantau dampak lingkungan seperti biaya audit lingkungan, pengukuran emisi, dan monitoring kualitas air atau udara. Selanjutnya, biaya kegagalan internal lingkungan, yaitu biaya yang timbul akibat kegagalan internal dalam pengelolaan lingkungan sebelum produk atau jasa mencapai konsumen, seperti biaya pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar atau biaya perbaikan proses produksi yang menghasilkan polusi. Kemudian ada biaya kegagalan eksternal lingkungan,
yaitu biaya yang timbul setelah produk atau jasa mencapai konsumen akibat dampak negatif terhadap lingkungan seperti denda akibat pelanggaran regulasi lingkungan, biaya kompensasi kepada masyarakat yang terdampak, dan biaya pemulihan lingkungan. Kemudian biaya pengembangan lingkungan dan penelitian, biaya untuk penelitian dan pengembangan produk atau proses yang lebih ramah lingkungan seperti riset tentang bahan baku berkelanjutan, pengembangan energi terbarukan, dan inovasi teknologi hijau. Kemudian ada studi kasus. Di sini ada sektor industri yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever sebagai salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia telah mengintegrasikan akuntansi hijau dalam seluruh aspek operasionalnya. Melalui inisiatif Sustainable Living Plan, Unilever berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksinya sambil meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi. Pendekatan dan strategi yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever menerapkan standar Global Reporting Initiative atau GRI untuk melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari seluruh rantai pasokannya. Selain itu, Unilever juga mengadopsi standar TCFD dalam pelaporan risiko iklim, memastikan bahwa informasi tentang emisi karbon dan risiko perubahan iklim dapat diakses oleh investor dan pemangku kepentingan. Unilever menggunakan dua instrumen utama dalam penerapan akuntansi hijau. Yang pertama, Environmental Management Accounting atau EMA. Sistem akuntansi yang menggabungkan informasi lingkungan ke dalam pengambilan keputusan bisnis serta pelaporan keuangan perusahaan, membantu mengestimasi biaya terkait konsumsi energi, air, dan bahan baku. Yang kedua, Environmental Profit and Loss atau EV&L. Metode untuk mengukur dan menilai dampak lingkungan sepanjang rantai nilai perusahaan dalam satuan moneter. Laporan dampak lingkungan. Setiap tahunnya Unilever merilis laporan keberlanjutan yang mencakup emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, penggunaan air, dan pengelolaan limbah. Dalam laporan ini, perusahaan menunjukkan bagaimana perubahan operasional berdampak langsung pada pengurangan emisi karbon dan pemanfaatan sumber daya alam. Dampak positifnya, implementasi akuntansi hijau ini secara konsisten membawa hasil nyata bagi Unilever. Menurut laporan keberlanjutan pada tahun 2023, Unilever berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 31% dari tahun dasar 2010, sekaligus menghemat lebih dari 600 juta euro dari pengelolaan energi dan efisiensi sumber daya. Selain itu, produk dengan nilai keberlanjutan yang tinggi memberikan kontribusi hingga 70% dari total pertumbuhan pendapatan perusahaan pada periode tersebut. Kita masuk pada kesimpulan materi ini. Jadi, akuntansi hijau merupakan pendekatan akuntansi modern yang memasukkan dampak lingkungan ke dalam proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan perusahaan. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap peningkatan krisis lingkungan global dan tuntutan agar dunia usaha lebih transparan, bertanggung jawab, serta selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui fungsi internal dan eksternalnya, akuntansi hijau membantu perusahaan mengelola biaya, lingkungan, dan meningkatkan efisiensi operasional, menilai risiko, serta menyediakan informasi yang kredibel bagi pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip dasar seperti keberlanjutan, transparansi, perhitungan biaya lingkungan, kepatuhan regulasi, dan triple bottom line menjadi fondasi utama dalam menerapnya. Tujuan utama akuntansi hijau mencakup peningkatan akuntabilitas perusahaan, penyesuaian dengan regulasi global maupun nasional, seperti peraturan nomor 47 tahun 2012 dan POJK nomor 51 tahun 2017, serta penguatan strategis bisnis yang ramah lingkungan. Manfaatnya dirasakan oleh perusahaan melalui efisiensi biaya, reputasi yang lebih baik, dan pengambilan keputusan yang lebih bijak oleh pemangku kepentingan lewat informasi yang lebih transparan, serta oleh lingkungan dan masyarakat melalui berkurangnya dampak negatif dari kegiatan industri
implementasinya nyata pada perusahaan seperti Unilever, Pertamina, BRI, hingga Pemprov DKI Jakarta menunjukkan bahwa operasi hijau bukan sekedar konsep, tapi strategis bisnis. Berkelanjutan yang memberikan nilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.